Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 26 Mei 2024, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 19 Mei 2024 pukul 09.00 WIB sebesar Rp15.734.000. Syukur sebesar Rp2.921.000, persepuluhan sebesar Rp1.480.000, dan sarana fisik sebesar Rp760.000. Penerimaan kolekta Minggu 19 Mei 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp7.280.500.000. Syukur sebesar Rp3.105.000. Persepuluhan sebesar Rp1.130.000 dan sarana fisik sebesar Rp526.000. Penerimaan kolekta syukur Pentakosta Senin 20 Mei 2024 sebesar Rp7.044.000, syukur sebesar Rp500.000, persepuluhan sebesar Rp60.000, dan sarana fisik sebesar Rp356.500. Kebaktian Minggu 26 Mei 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Fabian. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Porli, Bukit Kasih, dan Majelis Jemaat GPM Bukit Doa. Pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, puisi Kristi Solo Jidon Tuarlela. Lagu Prosesi Masuk pada Pelayanan, nyanyian Doa Sahabat Lama nomor 130 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Doa Sahabat Lama nomor 167. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 26 Mei 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahwa MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Selamat sore jemaat Shalom. Mari kita muliakan Tuhan di kebaktian sore ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Demikian nats pembimbing kita. Hari terang, waktu senang, tatkala aku bertemu menghabisku dan Tuhanku, yaitu Juru Selamatku. Hari terang, waktu senang, tatkala aku bertemu menghabisku dan Tuhanku, yaitu Jemaat kasih Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya.
Ya Tuhan, ya Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat kekasih, marilah kita saling mengasihi
sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Iringlah Tuhan dalam perang, keluar dari perang, dan ingat apa wajibku, dan turutlah tenang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, Berjalan di dalam iringlah Tuhan dalam perang, senjata hatimu setia, lurus dan benar, menuju kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan di saat ini. Tapi sebelum kami membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa dengan kita melakukan kidung jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah hati dalam hati, hidupku penuhilah, ya Roh Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat membaca ayatnya yang genap. Mari kita mulai dengan perikop Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima.
Dalam hal apapun kamu tidak akan memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sesungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang beta kasihi dalam Tuhan, selamat sore, shalom. Tema khotbah kita pada minggu terakhir bulan Mei ini adalah Roh Kudus, pembentuk karakter Injili. Ini memang adalah tema minggu terakhir dari penjabaran tema bulan Mei, yaitu menjadi cerdas dalam tuntunan Roh Kudus. Yang memang pada bulan Mei ini seluruh aksentuasi pemberitaan gereja diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dan karena itu selama beberapa minggu yang lalu sampai minggu terakhir ini pun, Ibu bapak, saudara-saudara jemaat mendengarkan firman Tuhan, bagaimana dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang kita akui adalah Roh Allah sendiri membentuk karakter hidup kita, sehingga dari waktu ke waktu kita akan semakin cerdas atau kita semakin berkualitas menyikapi kehidupan ini, termasuk menyikapi panggilan pelayanan dari Tuhan. Bulan depan ini jemaat, kita telah memulai tahap-tahapan dalam proses pemilihan Majelis Jemaat periode 2025-2030 yang jadwal dan acuannya telah diturunkan oleh gereja kepada seluruh jemaat di Gereja Protestan Maluku. Dalam kaitan itulah betapa kita perlu mempersiapkan diri sebagai umat dan pelayan. Kita juga mempersiapkan seluruh perangkat yang berkaitan dengan tahap-tahapan ke arah itu. Sambil kita terus berserah pada campur tangan kuasa Roh Kudus, supaya kita semua dimampukan oleh Tuhan menjadi para pelayannya atau utusan-utusan Tuhan yang diperkenankan untuk terus jadi berkat di dunia ini. Ibu bapak saudara jemaat yang beta kasihi, demikianlah bacaan kita mengingatkan hal ini. Inilah waktu perkenan itu
Inilah waktu penyelamatan itu. Ayat ini sebenarnya adalah ayat kutipan dari kitab Yesaya pasal 49 yang intinya Ibu Bapak bicara tentang karya penebusan yang dilakukan Allah di dalam perjanjian lama. Tetapi lalu dikutip oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus, tapi juga ibu bapak, saudara-saudara dan saya, kita semua ini, bahwa sesungguhnya karya penebusan yang dimaksudkan itu sudah berlangsung di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kita sembah. Kita tahu bahwa pengorbanan Kristus di salib tujuannya adalah untuk menebus kita dan menganugerahkan keselamatan yang memungkinkan kita menjalani hidup secara baru, hidup yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang lebih bermutu. Artinya ibu bapak, dalam menjalani hidup di dunia ini, kita tidak hidup secara sembarangan, asal-asalan, tidak tertib, tidak bermakna. Itulah yang Paulus maksudkan ketika dia mengatakan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Jangan buat sia-sia kasih karunia Allah. Sebab itu setiap orang yang telah memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus meresponi kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu dengan tepat dan bijaksana. Pertanyaan untuk kita ibu bapak, saudara jemaat, apakah selama ini kita semua sudah hidup dengan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang berkorban menebus kita dan menyelamatkan kita itu? Sejujurnya ibu bapak, kalau kita akui, banyak kali kita justru cenderung menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan telah anugerahkan itu. Kadangkala kita melupakan pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa untuk menyelamatkan kita itu. Dan kita lebih memilih hidup di luar Tuhan. Kita lebih memilih mengikuti kehendak diri kita, kemauan kita sendiri, atau mungkin juga kehendak dunia ini yang terkadang begitu menggoda dengan tawaran-tawarannya yang menggiurkan. Sehingga lalu membawa kita kembali pada kehidupan yang lama, yang tidak baik, yang tidak berkualitas, yang masih penuh dosa, yang membawa pada kejahatan, pada kehancuran. Jemaat, bagi jemaat Korintus yang menjadi alamat surat ini ditujukan, Rasul Paulus mengingatkan hal yang sama. Sebab mereka menjalani hidup seperti begitu. Mereka orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Mereka mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban menyelamatkan mereka. Tapi dalam kenyataannya, dalam perkembangannya ibu bapak di kehidupan jemaat, ada begitu banyak tarikan yang menggoda dari para pengajar sesat yang datang mengganggu perjalanan hidup mereka, perjalanan beriman mereka kepada Tuhan. Dan itu sempat melemahkan iman percaya mereka, mengganggu kehidupan mereka. Dan akhirnya kita tahu bahwa kehidupan jemaat Korintus penuh perselisihan, penuh penonjolan diri. Masih banyak yang hidup dalam kesombongan, sehingga menghentar mereka pada hidup yang saling bermusuhan, dan jemaat itu hampir-hampir pecah.
Mereka yang seharusnya menjadi persekutuan jemaat milik Tuhan terancam hancur. Nah, dalam kenyataan hidup yang seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi pelayan dan utusan Tuhan yang diperkenankan Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang? Kalau kita lihat ibu bapak dalam kenyataan hidup kita dewasa ini, kita juga hampir mirip, tidak beda jauh, beti saja, beda tipis dengan hidup jemaat di Korintus. Sebab di sana sini kalau kita lihat, kita tidak lagi menjadi persekutuan jemaat yang hidup saling menghidupkan, saling memberdayakan, saling menopang. Tapi yang ada itu banyak dalam satu jemaat itu saling menjatuhkan. Ada juga saling berkonflik, berselisih, internal jemaat pecah. Kita saling membunuh. Masih banyak fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup kerja, di tengah masyarakat, pelecehan seksual, pemerkosaan. Masih banyak ibu bapak, dan itu meningkat di kota Ambon dari waktu ke waktu, di tempat-tempat lain juga. Belum lagi pengrusakan alam di sana sini. Ini adalah wujud cara hidup kita yang memang memperlihatkan bahwa kehidupan kita belum berubah. Belum lagi ibu bapak di era digitalisasi yang membuat orang semakin bersikap individualis ini. Banyak orang sekarang merasa tidak perlu sibuk dengan urusan-urusan hidup orang lain, hidup orang banyak. Mau bersusah-susah berlelah-lelah untuk hidup orang banyak, hidup jemaat, oh tidak. Yang penting saya kerja untuk diri saya sendiri. Yang penting saya kerja cari uang supaya saya kaya. Kalau sesekali saya main kotor, tidak apa-apa. Kalau sesekali saya langgar aturan atau tidak taat hukum, no problem. Kalau sesekali saya mengorbankan orang lain, tidak soal. Yang penting saya dapat jabatan. Yang penting saya dapat uang, posisi, saya dapat kedudukan, itu sudah biasa. Dan kita lihat itu di mana-mana ibu bapak. Tidak perlu heran. Tapi ibu bapak, saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan, tanpa kita sadari cara hidup yang demikian ini, pernahkah kita tanya Tuhan punya hati bagaimana? Hati Tuhan sedih. Tuhan prihatin anak-anaknya, umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, menyanyiakan hidup. Sebab dengan hidup yang seperti begitu ibu bapak, sama artinya kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Itu sama artinya kita tidak menghormati atau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dan itu juga sama artinya percumalah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mendengarkan firman tidak ada gunanya. Baca Alkitab tidak berpengaruh dalam hidup kita. Lalu apa yang bisa diharapkan dengan cara hidup yang seperti itu? Karena itulah ibu bapak saudara, melalui firman Tuhan hari ini kepada kita semua diingatkan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Hargailah pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sebab memang Tuhan tidak menghendaki kita hidup sembarangan atau tidak berkualitas, tidak cerdas. Dan Tuhan tidak menghendaki kita binasa atau hancur. Panggilan Tuhan disampaikan kepada kita semua hari ini. Kepada jemaat Korintus dan kepada ibu bapak, saudara dan saya.
Panggilan untuk apa, Ibu Bapak? Panggilan untuk hidup mempermuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Dan panggilan memuliakan Tuhan itu tidak lain ketika kita bersedia untuk hidup jadi pelayan-pelayan Tuhan, utusan-utusan Tuhan, saksi-saksi Tuhan, duta-duta Tuhan. Ini mandat agung yang kita terima dari Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Kita lihat dalam bacaan ini, Rasul Paulus menyapa jemaat Korintus sebagai sesama teman sekerja. Dia bilang, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu. Itu berarti Ibu Bapak, panggilan sebagai pelayan Tuhan bukan hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu. Untuk yang mungkin Ibu Bapak bilang, oh itu cuma for pendeta, majelis jemaat, penatua diaken, pengurus wadah laki-laki, perempuan, angkatan muda, pengasuh, tim-tim, panitia yang ada banyak-banyak di dalam jemaat. Tapi sesungguhnya dari bagian ini kita lihat jemaat secara keseluruhan dipanggil, mendapat panggilan yang sama tanpa terkecuali adalah pelayan Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan, itu panggilan kita semua. Sebab kalau hanya pendeta, majelis, orang-orang yang bekerja di Tuhan punya rumah, yang kita bilang mereka itu pelayan-pelayan Tuhan. Lalu sebagai pelayan siapakah? Ibu Bapak yang kerja sebagai guru, sebagai dosen, sebagai polisi, dokter, sebagai sopir, sebagai tukang ojek, penyapu jalan, sebagai politisi yang berpikir untuk kesejahteraan banyak orang. Sebagai pelayan siapa? Tidak mungkin kan kita bilang Ibu Bapak pelayan-pelayan iblis. Tidak, kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Jadi memang pelayan Tuhan itu ditujukan untuk kita semua, di mana saja, dalam kapasitas apa saja, dalam pekerjaan apapun, disitulah kita semua hadir dalam peran kita sebagai saksi, utusan Tuhan, pelayan Tuhan. Supaya dunia ini melihat dan menemukan Tuhan dan merasakan pula kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan hidup mereka. Jadi Ibu Bapak, Saudara, jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus. Dari bagian ini kita belajar bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap orang yang mau menjadi pelayan-pelayan Kristus dan terpanggil sebagai pelayan-pelayan Kristus. Orang-orang Kristen notabene istilahnya begitu. Supaya mari kita hidup mempermuliakan Tuhan dan bekerja dan melayani dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan jujur dan disiplin dan penuh integritas. Ya. Bahkan kita diingatkan kita ini semua sesama pelayan. Dan karena sebagai sesama pelayan, tidak pantas kita hidup saling merendahkan, saling menjatuhkan, saling menghakimi, dan sebagainya. Dalam bahasa yang sederhana Rasul Paulus bilang dalam bacaan ini, jangan jadi batu sandungan untuk orang lain. Artinya Ibu Bapak begini, jangan sampai melalui kita punya hidup, jangan sampai melalui kita punya pekerjaan, jangan sampai melalui kita pelayanan, lalu orang lain jatuh, lalu orang lain dapat susah, lalu orang lain dapat masalah, dapat akan akibat buruk. Sebab kalau kita hidup tidak baik, kita kerja tidak betul, tidak jujur, kita melakukan kekerasan, kita berlaku tidak adil dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup banyak orang, kita bikin susah orang dan ambil orang punya bagian, itu sama artinya kita taruh batu sandungan untuk membatasi orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup, kerja, dan pelayanan kita.
Nah, dalam kaitan itulah Ibu Bapak, Rasul Paulus mengingatkan dalam bacaan ini, intinya dia mau bicara dari dia punya pengalaman sendiri. Bagaimana jadi seorang pelayan Tuhan, bagaimana jadi seorang utusan dan duta Tuhan. Bahwa fakta membuktikan orang yang mau hidup benar dan jadi pelayan Tuhan itu tidak gampang. Dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan tidak selamanya berjalan mulus. Atau orang-orang yang kerja di Tuhan pun pekerjaan ini, kalau Tom bilang dalam bahasa hari-hari, bekerja di Tuhan pun ladang itu tidak selalu manis. Seperti ada syair lagu itu, kerja buat Tuhan selalu manis, tapi faktanya tidak selalu manis, Ibu Bapak. Paulus mengakui itu dalam banyak surat-suratnya, termasuk dalam surat Korintus ini. Bahwa bekerja di ladang Tuhan itu tidak semuanya lancar, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu manis. Ada juga pahite, banyak sakite, banyak kurange, banyak susah, dan seterusnya. Mengapa Ibu Bapak Saudara? Karena resources kita, kekuatan kita terbatas. Karena waktu kita terbatas. Karena tenaga kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Kecakapan kita terbatas. Hikmat kita terbatas. Jangkauan kita terbatas. Kesabaran kita terbatas. Dan tidak jarang, ini yang paling banyak, uang juga terbatas. Dana terbatas. Tidak selalu manis. Seperti pengalaman Paulus. Tetapi Tuhan sering mengizinkan dia mengalami sakitnya pelayanan, sakitnya pekerjaan, supaya dia melihat betapa besarnya campur tangan kuasa Tuhan, supaya dia bisa melihat Tuhan itu sumber kekuatannya yang menyediakan segala keperluannya. Itulah sebabnya dalam surat kepada jemaat di Korintus, dia kasih kuat jemaat. Tuhan Allah yang nanti akan memenuhi segala keperluanmu. Dan ini jaminan bagi semua orang yang bekerja sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan ini jaminan berkat penyertaan bagi semua orang yang memilih tetap berintegritas sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam kerja-kerjanya. Kita lihat Ibu Bapak, karakternya sungguh teruji melalui semua tantangan dan penderitaan itu. Semua karena apa? Karena dia mau berserah pada kuasa Roh Kudus. Dia rajin berdoa, berpuasa. Lalu dia terus memilih bekerja dan melayani dengan kemurnian hati, dengan hati yang tulus, tidak putus asa dan menyerah. Dan ini yang diingatkan kepada kita semua. Bahwa mau jadi berkat di dunia ini, mau jadi berkat di tempat pekerjaan pelayanan dengan jabatan, kedudukan dan peran fungsi kita tidak mudah. Selalu saja ada masalah dan tantangan. Dan kita masing-masing juga Ibu Bapak punya pengalaman itu, pengalaman kerja, pengalaman pelayanan dengan sejumlah tantangan dan persoalan yang kadangkala juga buat kita putus asa. Kadangkala buat kita juga patah semangat untuk lakukan Tuhan punya kerja-kerja karena hambatan yang dijumpai. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kebanyakan hambatan yang dialami oleh para pelayan Tuhan sekarang itu yang sama dengan dialami juga oleh Rasul Paulus dulu-dulu. Kebanyakan hambatan yang dialami oleh para pelayan Tuhan sekarang ini cuma mengalami serangan psikis, mental itu. Karena apa? Banyak omongan dari anggota jemaat, banyak kritikan dari jemaat, banyak kritikan dari sesama rekan pelayan. Ya, itu yang kadangkala bikin batin terluka, hati tersinggung, lalu memilih mundur dari pelayanan. Nah, kepada kita semua diingatkan, kritikan, omongan yang disampaikan untuk memperbaiki sebuah pelayanan supaya jadi lebih baik,
patut diresponi dengan positif. Dan kita harus membuktikan kepada jemaat bahwa kita ini memang pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh, yang bermental kuat, yang berintegritas. Dan integritas itu bukan hanya soal pintar bicara, retorika, tapi apa yang kita bicara harus juga sama dengan apa yang dilakukan. Sebab mustahil kita bilang kita pelayan, lalu kita bicara kepada orang lain dan kita tidak melakukan. Kita bicara lain, kita bikin lain. Tidak pernah umat akan mengikuti yang seperti begitu. Demikian halnya di tempat kita bekerja dan mengabdi. Tantangan dan hambatan pasti ada. Apalagi mau kerja jujur dan benar, pasti mungkin tersingkir atau tidak disukai dan sebagainya. Tapi firman ini mengingatkan, mari hadapi dengan hati yang kuat, yang tidak menyerah dan mundur. Lebih tunjukkan kualitas diri kita, kemampuan kita, kerja kita yang semakin baik. Oleh karena kita memilih tunduk pada karya Roh Kudus. Karena kita tahu hanya Roh Kudus yang sanggup membentuk karakter Injili di dalam diri kita. Karakter yang melaluinya Injil kasih karunia Tuhan tersampaikan kepada orang lain. Hanya Roh Kudus yang sanggup menguatkan kita. Itulah sebabnya mengapa tema ini dikeluarkan oleh gereja. Roh Kudus pembentuk karakter Injil. Kalau tahan dengan kita punya kedagingan dan kemanusiaan terbatas. Yang tadi saya bilang terbatas. Tapi kalau minta kuasa Roh Kudus, Roh Kuduslah yang akan menguatkan dan menyempurnakan dan membentuk karakter kita sehingga semakin matang dan kuat. Maka ibu bapak, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ini waktu perkenaan Tuhan. Waktu panggilan Tuhan kepada kita semua. Kita ini rekan-rekan sekerja Tuhan. Kita satu tim dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan kalau Tuhan Allah masih memakai kita sebagai alatnya, sebagai instrumennya bagi pekerjaan pemberitaan Injil, di mana saja, bukan cuma di gereja tapi di ruang-ruang publik, itu kepercayaan dan kesempatan berharga yang tidak boleh kita sia-siakan. Dan kalau nanti pada waktunya kita juga mendapatkan panggilan Tuhan, mari sambut dengan gembira. Jangan sia-siakan kesempatan melayani Tuhan sebagai para pelayannya, sebagai para utusannya. Karena waktu hidup ini terbatas. Dan tidak ada cara lain ibu bapak. Kita menunjukkan buah-buah iman kita meresponi kasih karunia Tuhan. Selain kita memilih bekerja sebagai pelayan Tuhan. Yang sekali lagi, tidak hanya di gereja, tapi juga di luar gereja. Saya percaya firman ini menjadi pengantar untuk kita, untuk tahap-tahapan panjang yang akan kita tempuh di semua jemaat. Bahwa kepada kita Tuhan memperdengarkan panggilan ini. Tergantung kita saja. Masih maukah kita bersedia menjadi instrumen atau alat dalam tangan Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Saya membaca kutipan yang ditulis oleh Mother Teresa, dia bilang begini, Ibu Bapak, I am a pen in a hand of God letter of love for world. Saya adalah sebatang pena di tangan Tuhan yang sedang menulis surat cinta kepada dunia. Rasul Paulus tulis surat-suratnya yang banyak-banyak ini jadi surat cinta for Bapak Ibu Saudara dan Beta sepanjang sejarah dunia ini. Dan Beta serta Ibu Bapak Saudara juga bisa menjadi pena di tangan Tuhan
yang dipakai Tuhan untuk menuliskan banyak surat cinta dalam karya-karya hidup kita. Sebab itu mari buka hati, minta Roh Kudus berkuasa, dan minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, supaya kita sambut kasih karunia Tuhan ini dengan baik. Dan kita berserah pada kuasa Roh Kudus yang senantiasa membentuk karakter Injili pada diri kita, agar kehadiran kita dimanapun tidak akan pernah jadi batu sandungan bagi orang lain, tapi harus jadi berkat. Karena sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan demi hidup dan pelayanan yang lebih bermanfaat, kalau kita mau menanggapi dan mengambil, merebut kesempatan itu. Selamat menjalani hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kita meresponi kasih karunia Tuhan ini dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup, melainkan menjadi alat yang berguna dalam tangan Tuhan, di dalam hidup, dalam kerja, dan dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat silakan. Kita meresponi pemberitaan tadi, 2 Sabat Lama 150. Mari jemaat silakan berdiri, kita secara bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata begini, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
Persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan puisi dari Nona Kristi Darmawan. Jemaat, puisi ini adalah sebagian kecil kenyataan dari begitu banyaknya kenyataan yang kita alami bersama Tuhan. Mari maknai dan semoga jadi berkat. Orang muda jadi semua hal jauh mudah. Barangkali yang sulit itu bikin apa yang Anto Yesus mau. Hari-hari ini suka bawa orang parhura-hura, judi deng miras di jam-jam rawan, akan lebih kudus dar sembayang di jam 12 malam. Orang muda jadi semua hal jauh muda. Duduk tarkira orang deng lia orang pun susah, akan lebih manis dar diskusi ke meditasi pas kabaktian. Orang muda jadi semua hal jauh muda. Barangkali goyangan di TikTok dengkas unjuk pusar tuh akan lebih gaul dar hanya sekedar menyanyi Kidung Jemaat 450 hidup kita yang benar. Bilang pikol salib tapi suka nggak preme tabib. Bilang pikol salib tapi suka menyangkal rabi. Bilang pikol salib tapi suka siksa Yesus dengan ucapan manis bibir. Orang tatua jadi bikin iko kuat. Pukul bini deng tandang jatuh bangong akan lebih suci dari janji nikah di muka altar. Orang tatua jadi bikin iko kuat. Pikas tinggal lagi dengan anak, cuma tagal yang pung kepeng deng harta banyak. Batulkah orang tatua jadi bikin iko kuat? Batulkah orang muda jadi semua hal jauh muda? Tuang, ale su bikin relasi dengan Tuhan tuh macam transaksi. Ale tarik habis Tuhan pun kasih, kas tinggal luka paling sakit. Lale pima nabung di dunia yang bikin senang hati. Mari pulang roba kalakuang, jang siksa Yesus ulang-ulang, jang tipu birman, bajalang iko firman. Kalau ale lihat semua subarsi, pakaian sustrika, makanan sudi meja makan. Kalau ale lihat capek yang seng rekeng, tulus yang seng tuntut, ale mesti bilang dangke titi manis, dangke lai, perjiwa-jiwa yang kasih hidup tiap hari. Roh Kudus suturun, tete manis kasih seng tanggung-tanggung. Tarima akang deng sukacita, biar kata hidup nih pono susah derita. Nanti kong ale mengerti, waktu musim luka, ale cuci deng cinta, ale jahit deng sabar, ale balut deng taba. Itu Roh Kudus, roh yang bikin katong mengerti banyak tentang kehidupan. Kampinjang babunyi, gereja nih sing sunyi, banyak yang datang duduk di sini. Para ale yang berjuang for masa depan, ale yang banting tulang, bikin orang tatua senang. Ale yang hidup tanpa sombar, para ale yang sudah pisah dengan suami ka istri, ale yang broken home, ale yang tiap hari balut luka dengan sabar. Cua maaf, tuang, tete manis tahu ale pun peluh, tete manis tahu ale pun peluh, air mata yang menetes jadi doa yang patuh, keringat yang jatuh jadi harap sabang waktu. Kas kuat bahu, halang-halang, hala deng sungguh-sungguh, tuange, ingat tete manis ada deng ali. Dan kebanyakan lah tete manis sayang katong semua.
Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati. Kau cari berkat bulan tajuk Al-Masih, ingatan ibadah ada intan yang bermain, intan-intan dan permata jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar jadi lalu bawa guna tajuk surga. Jiwa yang telah sesat dari sebuah umat, ada panggil dan seru
kita akan berdoa persembahan secara bersama-sama. Kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami untuk hidup mengalirkan kebenaran seluruh ciptaan-Mu. Amin. Persembahan pujian solois dari Saudara Jidon Tuarlela disilakan. Selamat malam jemaat, Shalom. Kiranya lagu pujian ini dapat membawa berkat untuk kita semua. Bukan diriku yang memilihmu, namun sejak lama Engkau yang telah memilih diriku Tuhan. Kau berikan semua yang ku perlukan, bahkan di saat ku tak meminta, Kau memberi lebih Tuhan. Hidupku aman dalam-Mu, Kau yang bentuk hatiku. Jadikan aku sebagai alat-Mu dalam pekerjaan-Mu. Ujilah hatiku Tuhan, sungguh aku cintai-Mu. Layakkan aku bagi hidupku, untuk sempurnakan rencana-Mu. Bukan diriku yang memilihmu, namun sejak lama Engkau yang telah memilih diriku Tuhan. Kau berikan semua yang ku perlukan, bahkan di saat ku tak meminta, Kau memberi lebih Tuhan. Hidupku aman dalam-Mu, Kau yang bentuk hatiku. Jadikan aku sebagai alat-Mu untuk sempurna rencana-Mu. Ujilah hatiku Tuhan, sungguh aku cintai-Mu. Layakkan aku bagi hidupku,
untuk sempurnakan rencanamu. Kau pakai, kau yang memilihku, jadilah seturut kehendakmu. Hidupku aman dalammu, kau yang bentuk hatiku, jadikan aku sebagai alatmu dalam pekerjaanmu. Ujilah hatiku Tuhan, sungguhkah ku cintaimu. Jadikan aku bagi hidupku, untuk sempurnakan rencanamu. Rencanamu, untuk sempurnakan rencanamu. Terima kasih. Mari jemaat kita berdoa syafaat. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tritunggal Allah yang esa, yang kami puji dan agungkan setiap waktu. Bagi Tuhanlah segala puji, syukur dan hormat, sebab kami masih menikmati anugerah kehidupan dan kesempatan beribadah kepadamu. Kami semua berkumpul di malam ini, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Kami terpelihara dengan selamat dan menikmati cinta serta kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, dan persekutuan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, yang selalu menepati janji untuk tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tetapi penghibur yang Tuhan janjikan telah Tuhan curahkan berdiam di dalam kami. Roh Kudus-Mu berdiam di dalam kami, untuk menyadarkan kami semua bahwa kami ini adalah orang-orang yang berhutang pada kasih dan kebaikan-Mu, yang membarui, yang memulihkan, yang menyelamatkan kami semua. Karena itu Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih untuk segala kebaikan, dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan Roh Kudus yang dicurahkan itu, kiranya kami minta memampukan kami supaya memberlakukan kehendak firman-Mu ini dalam hidup setiap hari. Kami setia berjalan di jalan-jalan Tuhan untuk melakukan hal-hal baik sesuai kehendak firman-Mu. Kami tidak mudah jatuh dalam kuasa dan keinginan daging, dalam hawa nafsu dunia yang begitu menggoda, sehingga dalam ketaatan kepada firman-Mu lah Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Syukur kami di malam hari ini ya Bapa adalah syukur bersama seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk juga bangsa dan negara kami. Terima kasih karena Tuhan tetap menjaga dan menaungi bangsa dan negara kami ada dalam satu persekutuan hidup
Kendati pun banyak masalah, ancaman, tantangan yang mengganggu kehidupan berbangsa. Tapi semangat nasionalisme dan kehidupan yang saling bertoleransi membimbing kami untuk hidup dalam kesatuan sekalipun kami ada dalam berbagai keperbedaan. Kami yakin Tuhan menjaga kami dengan berbagai situasi dan keadaan yang terjadi. Bahkan Tuhan pun menolong perjalanan bangsa ini ke depan dengan kepemimpinan yang baru. Kasih-Mu menaungi bangsa dan negara kami. Meski di sana sini juga ada banyak saudara-saudara kami yang mengalami bencana, musibah. Tuhan, kami berdoa. Tuhan menguatkan iman pengharapan mereka. Tuhan membantu mereka melalui berbagai pihak untuk bisa mengatasi berbagai keadaan yang mereka alami. Tuhan juga menolong mereka melewati rasa ketakutan dan trauma akibat kondisi-kondisi yang dialami. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami. Kami pun percaya Tuhan menolong kami di sini. Tetap waspada dan peka terhadap berbagai situasi dan kondisi. Kami mau terus membangun hidup dalam relasi dengan saudara-saudara kami. Baik yang seiman tapi juga lintas iman. Ataupun beda agama dengan kami. Supaya kehidupan yang kami jalani juga tetap rukun dan harmonis, terjaga di Maluku, Malukuta. Kami bersyukur untuk Tuhan yang tidak pernah meninggalkan keberadaan kami di sini, termasuk juga di kota Ambon. Bahwa kasih-Mu telah menolong seluruh upaya pemerintah di provinsi dan di kota ini. Hal-hal baik yang mereka upayakan demi kesejahteraan hidup banyak orang. Meski memang belum sempurna. Bahwa Bapa kenal anak-anak-Mu yang telah memberi hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Kami yakin Tuhan memberkati mereka semua. Dan kami pun mendoakan khusus proses-proses yang akan dijalani di provinsi kami dan di kota ini untuk pemilihan gubernur dan wali kota. Kami bermohon pada Tuhan, kendalikanlah seluruh tahap-tahapannya. Tolonglah kami untuk semakin cerdas, melihat apa yang penting bagi kemajuan kota dan kemajuan provinsi kami. Maka anak-anak yang akan Tuhan pilih sebagai para pelayan Tuhan, utusan Tuhan di sini adalah benar-benar yang memiliki hati murni dan tulus kerja untuk kebaikan kesejahteraan banyak orang. Kehendak-Mu jua yang kami minta jadi dalam seluruh proses ini. Kami bersyukur Bapa. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kami, meski juga dalam berbagai situasi dan kondisi-kondisi sulit. Tangan Tuhan bekerja menolong kami. Hari ini kami juga bersyukur bersama Klasis Kota Ambon, yang Tuhan pada tanggal 20 kemarin berkenan menganugerahkan stanusia menjadi 51 tahun. Kami bermohon kiranya Tuhan memberkati Klasis Kota Ambon. Pimpinan Klasis bersama dengan semua para pegawai di kantor Klasis, juga jemaat-jemaat yang ada dalam lingkup Klasis Kota Ambon, supaya dengan bertambahnya usia, kesempatan untuk mereka terus hidup berkarya bagi kemuliaan Tuhan, bagi banyak orang, Tuhan mungkinkan mereka lakukan dalam relasi dengan gereja,
dan pemerintah bersama-sama bergandengan tangan melakukan karya-karya kebaikan. Mari Tuhan, kami yakini Tuhan tidak akan meninggalkan semua jemaat-jemaat di klasis ini. Kami mendoakan salah seorang tua agama di gereja Maranatha ini, tua agama Robinson Tulikai, yang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit. Mohon pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan pada hidupnya, melalui makanan, minuman, obat-obat, pelayanan para dokter, medis, dukungan doa, dukungan keluarga, menjadi sarana yang mempercepat proses pemulihan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan pun mengendalikan seluruh proses-proses yang akan dijalani di jemaat-jemaat segereja Protestan Maluku yang pada bulan depan akan memulai tahap-tahapan untuk proses pemilihan majelis jemaat di periode baru. Tolonglah kami semua untuk bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan, mensukseskan pemilihan majelis jemaat ini. Dan karena itu kami berdoa bagi gereja Protestan Maluku dalam seluruh gerak dan dinamika, di sinode, di klasis, sampai ke jemaat. 770 jemaat, 34 klasis. Mari Tuhan berkati. Kiranya gereja ini tetap berada pada kuasa Roh Allah yang kudus, supaya melalui kehadiran gereja banyak orang semakin percaya dan mengagungkan Tuhan dalam hidup. Tuhan berkarya melalui gereja, pimpinan kami di sinode, klasis, para pelayan Tuhan di mana-mana saja. Bersama topangan seluruh umat-Mu, kami yakin Tuhan akan terus menaungi langkah-langkah kami. Ya Bapa, syukur kami di malam ini bersama semua kami yang hadir, semua warga jemaat-Mu ini. Kami minta Tuhan pelihara kami, agar kehidupan yang masih kami nikmati ini kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kami meyakini berkat-Mu akan terus Tuhan alirkan dalam hari-hari hidup yang kami jalani di Usbu Baru. Lewat seluruh kerja, usaha, mata pencarian kami, Tuhan mari berkati. Berkat-Mu ada pada anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa depan mereka, dalam upaya cari-cari pekerjaan. Kami mohonkan Tuhan berkenan mengaruniakan itu semua kepada anak-anak kami. Begitu pula berkati tiap-tiap rumah tangga di dalam seluruh kebutuhan, harapan dan keinginan mereka. Kehidupan suami istri, orang tua, anak-anak, orang bersaudara, Allah memberkati. Bila ada di antara kami dan dalam kehidupan keluarga kami yang sakit, yang lemah, yang terpuruk, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang terbeban dengan banyak persoalan, masalah, tantangan, Tuhan kuatkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Demikian juga jika mereka telah menjalani hidup sendiri karena telah menjadi ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim, piatu, yatim piatu. Semua saudara yang ada karena satu dan lain hal ditahan di lapas dan di rutan. Tuhan Yesus punya kasih kiranya menaungi hidup mereka juga. Kami percaya Tuhan punya berkat tak tersembunyi untuk setiap kami dan setiap orang yang bekerja dalam dasar takut Tuhan dan jujur di hadapan. Maka hidup ini kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami sepekan yang baru ini dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Mari Bapa berkati kami semua, seluruh pelayan dan umat-Mu yang sudah datang ini dengan persembahan-persembahan syukur, dan semua yang telah terlibat mendukung jalannya ibadah malam ini sehingga bisa berlangsung baik. Tuhan memberkati kami semua. Kami sadar kami berdosa Tuhan, kadangkala kami menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan
dan melupakan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami Bapa. Kasihani kami orang-orang yang berdosa ini, supaya kami dalam pengampunan dan pembaruan yang daripadamu dilayakkan lagi menjalani hidup dalam hidup yang baru, yang lebih berkenan, yang berkualitas, yang bijaksana dan semakin cerdas, menyikapi hidup dan menyikapi panggilan dari Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan Allah, pencipta dan pemelihara hidup kami, yang kepadamu kami senantiasa menyerahkan hidup ini. Kami sampaikan syafaat ini kepada Bapa di sorga, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari jemaat silakan berdiri. Jemaat yang beta kasih dalam Tuhan, pergilah dengan sukacita dan teruslah berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu mari terima janji berkat penyertaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin.
Kebaktian kita boleh selesai. Selamat malam jemaat, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai kita jumpa lain kesempatan.